Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rahmat Ubaidillah Ahror selaku pembimbing mata kuliah Hukum Pidana. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dodal Fahed dengan NPM 2021020052. Di sini saya ingin mempresentasikan salah satu materi hukum pidana, yakni tindak pidana. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian tindak pidana. Tindak pidana atau strafbarfeit menurut Profesor Muljanto SH adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan mengenai tindak pidana. Yang pertama, perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana. Yang kedua, larangan ditujukan kepada perbuatan atau yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Yang ketiga, antara larangan dan ancaman pidana atau hubungan erat. Oleh karena itu, antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu adalah ada hubungan erat pula. Menurut Simons, unsur tindak pidana adalah yang pertama, perbuatan manusia. Yang kedua, diancam dengan pidana atau strafbargestel. Yang ketiga, melawan hukum atau onrechtmatig. Yang keempat, dilakukan dengan kesalahan. Yang kelima, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Muljanto, unsur tindak pidana: 1. Perbuatan manusia. Yang kedua, yang memenuhi rumusan masalah dalam undang-undang. Yang ketiga, bersifat melawan hukum. Simons dalam buku Colin Howard menyebutkan adalah adanya unsur objektif dan subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif: yang pertama, perbuatan orang. Yang kedua, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. Yang ketiga, mungkin adanya ketentuan tersebut yang menyertai perbuatan itu. Contohnya pasal 281 KUHP, dilakukan di muka umum. Subjektif: yang pertama, orang yang mampu bertanggung jawab. Yang kedua, adanya kesalahan atau dolus. Jeschet menyebutkan Strafsumstation atau fakta yang berkaitan dengan penetapan berat ringan pidana tercakup ke dalamnya. Yang pertama, delik yang perbuat. Yang kedua, nilai dari kebenaran hukum yang terkait. Yang ketiga, cara bagaimana aturan dilanggar. Yang keempat, kerusakan lebih lanjut. Yang kelima, personalitas pelaku, umur, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam masyarakat. Yang keenam, mentalitas yang ditunjukkannya, misalnya karakter keberangasan. Yang ketujuh, cara penyesalan yang mungkin timbul maupun catatan kriminalitas. Selanjutnya, jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama, kejahatan dan pelanggaran. Pembagian delik di atas kejahatan dan pelanggaran terlihat dari pembagian isi dalam KUHP. Ada yang menyatakan bahwa pelanggaran dan kejahatan memiliki perbedaan dari segi kualitatif, yaitu A. Kejahatan rechtsdelisten, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak. Jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat bertentangan dengan keadilan. B. Pelanggaran atau rechtsdelisten, yaitu perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik karena adanya undang-undang yang mengancamnya dengan pidana. 2. Delik formil dan delik material. A. Delik formil. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. B. Delik material. Delik material yaitu delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. 3. Delik omisi dan omisi semu.
Delik yang berupa pelanggaran, delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang. Contohnya pencurian 362, penggelapan 372, penipuan 378. B. Delik omisi. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap pemerintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan. C. Delik semu. Delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya seorang ibu membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu kepada anaknya hingga meninggal. Selanjutnya delik dolus dan delik culpa. A. Delik sengajaan atau delik dolus. Delik yang membuat unsur kesengajaan, contohnya pasal 187, 197, 245, 310, dan 338. B. Delik kealpaan atau delik culpa. Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Contohnya pasal 195, 197, 201, 203, dan 231, dan 359. 5. Delik tunggal dan delik berangkai. A. Delik tunggal. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. B. Delik berangkai. Delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contohnya pasal 481 atau penadahan sebagai kebiasaan. 6. Delik aduan dan delik laporan. Delik aduan adalah delik penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena. Delik laporan atau delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Contohnya adalah pencurian, penipuan, dan penggelapan uang. 7. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatan atau peringanan. Delik yang ada pemberatan atau peringanan adalah delik yang karena kondisi atau situasi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan perbuatan atau akibat-akibat khusus yang timbul maka diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat atau lebih ringan. Contohnya 340, pembunuhan berencana, pencurian dengan keras, pasal 365. Delik sederhana adalah delik yang terjadi dan merupakan perbuatan dasar pokok. Contohnya pencurian biasa, pasal 362. Yang ke-8, delik politik dan delik politik campuran. Delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ. Misalnya pasal 104, pasal 129 KUHP. Selanjutnya delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum, atau dengan kata lain bahwa delik ini seolah-olah nampak sebagai delik umum, tetapi sebenarnya delik itu merupakan tujuan politik atau sebaliknya. Contohnya pencurian senjata hendak mengadakan pemberontakan. Baik, sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.